Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Lause senang loh bisa kembali memuji dan mendengar firman Tuhan bareng adik-adik. Tapi sebelumnya, Lause mau nanya dulu nih. Selama pandemi ini, adik-adik pernah merasa takut nggak? Entah itu takut sakit, takut terpapar COVID. Nah, ketakutan itu pasti ada ya. Tetapi adik-adik, ketakutan kita tidak boleh mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada dengan kita, baik kita di gunung, di lembah, di atas, di bawah. Tuhan ada di kiri kanan kita. Ya adik-adik, kita naikkan pujian Yesus besertaku. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Engkau dan juga untuk penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih juga Engkau sudah menjaga dan memelihara kami setiap hari. Tuhan, saat ini kami mau ibadah. Kiranya Tuhan yang memimpin dan mempersiapkan hati kami supaya kami dapat sungguh-sungguh untuk memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini merasa senang nggak? Kalau Lause merasa senang loh. Pagi ini Lause bisa bangun pagi, bisa bernafas, dan juga saat ini Lause bisa bersama adik-adik memuji Tuhan. Meskipun adik-adik dan Lause terkadang bisa merasa sedih, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian 10,000 Reasons, lagu yang membawa kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Worship His holy name. Sing
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Nah, adik-adik, Tuhan sayang banget kan dengan kita? Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan kita, yaitu melalui persembahan. Kita sambil menaikkan pujian beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita ulangi lagi lagu ini. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih juga untuk pengampunan-Mu atas kesalahan yang sudah kami perbuat. Tuhan, kami sudah memberikan ucapan syukur yang terbaik, kiranya Tuhan pakai sesuai rencana-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan, biarlah melalui lause kami bisa mengerti dan tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik duduk yang bagus ya. Sebentar lagi kita mau mendengar cerita dari Roselina. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Langsung berharap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan juga excited, bersemangat mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Kenapa? Karena di dalam ibadah online sekolah minggu kita ini kita bisa memuji Tuhan, membuka mulut kita memuji Tuhan. Dan kita juga bisa belajar firman Tuhan adik-adik. Nah mari Lose ajak adik-adik sekali lagi, kita mau datang, kita mau berdoa kepada Tuhan. Meminta tuntunan Tuhan ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, ketika Lose arti adik-adik tahu apa yang Tuhan mau sampaikan pada adik-adik ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur padamu. Saat ini kami bisa datang sekali lagi ke hadapan-Mu di dalam ibadah online sekolah minggu ini. Kami bersyukur untuk pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajari kami, Tuhan tolong kami. Ketika kami membuka telinga dan hati kami bisa tahu, kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami. Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami hati yang tenang untuk mendengar
Lause juga yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini ada yang nanam bunga di rumahnya? Nah, Lause yakin pasti ada deh di antara adik-adik yang di rumahnya ada nanam bunga. Nah, Lause mau ajak adik-adik untuk lihat video ini ya. Kita perhatikan video ini. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik rasakan ketika melihat video itu? Amazing bukan? Wah, bagus sekali ya adik-adik ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan kita bisa melihat bunga yang dari bibit terus tumbuh, terus bermekar? Sepertinya sulit ya. Nah, ada video tadi mengingatkan kita. Wah, hari ini kita bisa melihat bunganya. Mungkin dia masih kuncup. Terus keesokan harinya dia mulai mekar sedikit. Terus mekar-mekar sampai akhirnya mekar dengan begitu indah. Wah, keren sekali ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak kenapa bunga ini bisa bermekaran? Kenapa bunganya bisa terbuka sangat indah? Ada yang tahu? Ya, itu karena bunganya hidup adik-adik. Wah, bunganya hidup sehingga dia bisa mekar. Adik-adik tahu nggak siapa yang memberi kehidupan pada tanaman itu? Pada bunga itu? Jawabannya adalah Tuhan. Benar sekali. Karena Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya. Tuhan memberi kehidupan kepada ciptaannya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Siapa yang sudah ambil Alkitabnya? Ayo. Nah, yang belum cepat ambil Alkitabnya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar. Bukan hanya kita belajar bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan, tapi melalui firman Tuhan hari ini kita juga akan melihat bahwa Tuhan berkuasa atas kematian. Mari adik-adik, langsung saja kita buka di Yohanes, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Walau ini mah bagiannya cerita Lazarus dibangkitkan. Ya benar adik-adik, Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 ini menceritakan Lazarus, saudara laki-laki dari Maria dan Marta yang mati, yang meninggal karena sakit adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak, Maria, Marta dan Lazarus itu sahabatnya Tuhan Yesus. Adik-adik punya sahabat nggak? Langsung yakin ya, ada di antara adik-adik yang punya sahabat. Dan kalau kita punya sahabat, kita itu suka loh cerita apa aja kepada sahabat kita. Mungkin ada yang hari ini dimarahin mamanya. Dia bisa cerita kepada sahabatnya, oh hari ini aku dimarahin mama. Atau yang, oh dia senang karena dapat hadiah dari mamanya. Pasti juga diceritain. Nah adik-adik, Maria, Marta juga sama. Mereka cepat-cepat kasih tahu kepada Tuhan Yesus. Memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Kalau Lazarus sedang sakit adik-adik. Nah adik-adik, biasanya kalau sahabat kita sedang sakit, kita pasti itu mau cepat-cepat pergi melihat teman kita, yang melihat sahabat kita ini. Dia sakitnya seperti apa. Kita ingin dia cepat sembuh ya adik-adik ya. Tapi di dalam cerita ini kok agak beda ya. Tuhan Yesus ketika dia mendengar Lazarus sahabatnya sakit, Tuhan Yesus tidak cepat-cepat loh mau pergi ke mencari dia. Nah adik-adik lihat di ayat 4 di sana. Tercatat ya, di sana tercatat, langsung bacakan buat adik-adik ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, yaitu Lazarus sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Terus anehnya lagi adik-adik, lihat yang di ayat 6 adik-adik. Nah ayat 6 di sana mencatat apa? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Wah, aneh ya adik-adik ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak segera pergi mencari Lazarus yang sakit? Malah Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang sepertinya nggak masuk akal ya. Tuhan Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nyatanya Lazarus meninggal kok karena sakit itu. Terus apa artinya ini? Apa arti perkataan Tuhan Yesus dan apa arti ketika Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada? Nah adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mereka pergi ke Betania. Mereka pergi ke tempat Maria, Marta, dan Lazarus tinggal. Nah sampai di sana adik-adik, Tuhan Yesus bertemu dengan Marta. Marta berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Adik-adik, mengapa Marta berkata seperti itu? Ya, karena Marta tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit adik-adik. Dan Marta berharap Tuhan Yesus bisa segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Sehingga Lazarus tidak perlu sampai mati adik-adik. Wah, tapi Marta akhirnya juga bilang, dengan yakin dia berkata bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu yang Yesus minta kepadanya adik-adik. Nah adik-adik, Yesus berkata kepada Marta ya. Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Oh, Marta bilang, iya, saya percaya Lazarus akan bangkit. Tapi nanti di akhir zaman, bukan sekarang ini. Wah, adik-adik, perhatikan. Perhatikan di Alkitab, di sana mencatat bahwa Allah berkata, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini tercatat di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Nah, adik-adik, Yesus mengatakan semua ini untuk apa? Untuk meneguhkan iman dari si Marta terhadap perkataan Tuhan Yesus. Dia mau si Marta tetap percaya dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, dan akhirnya Marta pun berkata, iya, saya mau percaya. Dan setelah itu Marta pun pergi mencari Maria. Dan Marta berkata kepada Maria, Tuhan Yesus ada di sini. Wah, ketika mendengar itu, Maria pun segera pergi bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, ketika Yesus melihat Maria datang dengan sedihnya, menarik loh adik-adik. Di Alkitab mencatat bahwa Yesus menangis adik-adik. Wah, adik-adik di sini siapa yang pernah menangis? Lause yakin semua kita pasti pernah menangis. Lause juga loh pernah menangis. Nah, berarti di sini dicatat apa? Tuhan Yesus sama dengan kita menangis karena sedih adik-adik. Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, di mana sih Lazarus mereka kuburkan? Nah, di sini dicatat bahwa Tuhan Yesus bertanya, di manakah dia kamu baringkan? Artinya, di manakah Lazarus itu dikuburkan? Nah, Tuhan Yesus mau pergi ke kuburan Lazarus. Tuhan Yesus mau pergi sana. Nah, akhirnya mereka pun pergi ke sana adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama dengan Maria, Marta, dan orang-orang yang ada di sana, mereka sampai di kuburnya Lazarus. Wah, mereka kaget. Kenapa Tuhan Yesus mau pergi ke kuburnya Lazarus, adik-adik? Dan Alkitab di sana mencatat bahwa Tuhan memberikan perintah yang aneh ya. Menurut orang-orang itu aneh. Karena di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus mau kuburannya si Lazarus itu dibuka. Nah, zaman dulu kuburannya itu pakai batu besar ya, seperti yang ada di layar ini ya, adik-adik lihat ada batu besar yang menutup satu lubang di mana Lazarus dikuburkan. Ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sana, angkatlah batu itu. Orang-orang bingung. Marta segera menjawab, Tuhan, kenapa mau dibuka? Nanti bau loh.
di sana bau sekali. Kenapa? Karena sudah 4 hari sih Lazarus ini meninggal adik-adik. Wah, adik-adik bayangkan. Sudah 4 hari. Pasti baunya bau bangkai. Adik-adik ada yang pernah mencium bau bangkai? Lause pernah loh. Ada bau bangkai tikus yang ada dekat di rumah Lause. Baunya geli. Nah, bayangkan manusia ini, tubuh jasmani manusia ini yang sudah mati 4 hari. Waduh, pasti akan bau sekali. Karena itu Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Wah, adik-adik. Nah, ini nih waktunya. Arti yang tadi perkataan Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik tahu apa yang selanjutnya terjadi? Benar, selanjutnya ketika batu itu digulingkan adik-adik, Yesus mau menyatakan kuasanya. Kuasanya atas apa? Kematian dan kehidupan. Yesus berkata dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan seketika itu Lazarus yang telah mati bangkit dari kematian. Lazarus keluar, ya. Lazarus keluar dari kuburnya adik-adik. Wow. Semua orang kaget. Kok bisa ya Lazarus keluar adik-adik? Nah, inilah tujuan Tuhan Yesus mau menyatakan kuasanya. Bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kematian adik-adik. Nah, setelah Lazarus keluar, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di sana, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Inilah cerita di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus adik-adik. Adik-adik, kebenaran apa yang kita pelajari hari ini? Melalui cerita Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Mujizat Tuhan. Iya, benar. Mujizat Tuhan. Mujizat yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Membangkitkan orang mati dan memberi kehidupan. Tapi selain itu adik-adik, ya, kebenaran yang kita pelajari hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas kematian dan kehidupan manusia adik-adik. Nah, dan 7 kebenaran yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada orang-orang yang ada di sana ketika dia melakukan mukjizat ini adalah supaya orang-orang yang ada di sana percaya kepadanya bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian adik-adik. Nah, tapi ada satu hal yang lebih penting adik-adik. Tuhan Yesus bukan hanya memberi kehidupan, membangkitkan orang yang mati dan menghidupkan orang yang mati ya. Bukan hanya itu, terlebih lagi satu hal yang penting adalah Tuhan Yesus memberikan hidupnya sendiri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menggantikan mereka, menggantikan Lause dan adik-adik semuanya untuk tersalib di atas kayu salib untuk menggantikan kita dari hukuman yang harusnya kita tanggung. Wah adik-adik, inilah kebenaran yang paling penting bahwa Tuhan Yesus memberikan hidupnya supaya kita yang percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan, kita beroleh hidup yang kekal. So, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita seharusnya percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah anak Allah, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang punya kuasa atas kehidupan kita. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini sama dengan yang minggu lalu. Minggu lalu Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadanya. Supaya apa? Supaya mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini, melalui firman Tuhan hari ini juga, Tuhan Yesus mau setiap kita, adik-adik semuanya yang ada di rumah dan juga lause-lause yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan yang berkuasa
bukan hanya atas diri kita. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berkuasa atas kematian karena dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematian adik-adik. Nah, jadi Tuhan Yesus hari ini juga mengundang adik-adik semuanya untuk datang kepada Dia dan untuk percaya kepada Dia. Nah, adik-adik pertanyaannya, adik-adik mau nggak percaya pada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik sebelum menutup ibadah sekolah minggu hari ini, Lause mau mengajak kita untuk menghafal satu ayat kitab yang akan mengingatkan kita akan kuasa Yesus, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 25. Ikuti Lause ya, kita akan sama-sama bacakannya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan. Juga Tuhan Yesus hidup. Nah, kita harus percaya kepadanya. Mari adik-adik, Lause mau ajak kita semuanya mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan, kita mau percaya, kita mau mohon Tuhan yang tolong supaya kita tetap teguh di dalam firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tuhan, Engkau bukan hanya di dalam firman ini, di dalam cerita yang kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Engkau memberi kehidupan kepada Lazarus yang sudah meninggal. Tapi yang paling pentingnya Tuhan, Engkau memberikan hidup-Mu sendiri bagi kami. Bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mau percaya dan mau Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ajari kami untuk terus percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga mau memberitakan kepada teman-teman kami yang mungkin mereka belum pernah mendengarkan tentang Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong keluarga kami juga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, Lause ajak kita semuanya untuk doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.